tidak ada penataan akhirnya, tidak terwujud. Nomor 3, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K berdasarkan skala prioritas. Seharusnya yang menjadi skala prioritas adalah profesionalisme, pengalaman pedagogik yang teruji dan senioritas. Tapi terasa aneh dengan Kepmen ini ternyata lebih mengedepankan kemampuan kognitif guru minim pengalaman belum bersertifikasi. Tentu kami yang sudah senior ini tidak bisa dong bersaing dengan guru-guru yang baru lulus kuliah. Mereka belum banyak bebannya, karena kalau kami bebannya di rumah tangga segala macam, di sekolah dan lain-lainnya. Yang muda usia, yang baru lulus kuliah, mereka bebannya belum terlalu banyak dengan kami. Kami berbeda dengan organisasi guru lainnya, bukan untuk menuntut kesejahteraan, karena kami sudah mendapatkan TPG dari pemerintah dan kami sangat mensyukurinya. Kami bukan menuntut kenaikan TPG, tidak. Tapi menuntut agar nominalnya disesuaikan dengan masa kerja kami, yang sebenarnya dihitung sesuai tahun berjalan. Jangan sampai kami sudah mengabdi lebih dari 20 tahun, tapi yang diakui hanya 4 tahun. Ini kemana yang 16 tahun lebihnya? Kenapa dianggap goib? Jika ada rencana kenaikan TPG, maka utamakan besarannya sesuai senioritas, tanpa ada perbedaan nominal antara PNS dan non-PNS. Jadi aneh kalau kemarin disinggung di pidato Hari Guru Nasional atau yang disampaikan oleh Bapak Menteri Abdul Muti itu benar-benar belum memenuhi rasa keadilan bagi kami, karena ada perbedaan nominal antara PNS dan non-PNS. Kenapa yang PNS dihitung dengan 1 kali gaji pokok, kami hanya naik 500.000? Di mana rasa keadilannya? Dan itu akan terus mencederai hati guru, terutama yang swasta. Terkait dengan pengangkatan ASN guru, selama ini pemerintah merekrut secara rutin setiap tahunnya melalui tes CPNS dan tes P3K yang pastinya menghabiskan dana APBN yang tidak sedikit. Pertanyaannya, untuk apa pemerintah mengadakan PLPG jika kemudian yang menjadi PNS atau P3 adalah guru-guru muda usia minim pengalaman yang belum bersertifikat pendidik? Apakah pemerintah belum cukup untuk menguji kompetensi kami yang telah lulus tes tulis, tes akhir, tes praktek untuk memperoleh sertifikat pendidik guru profesional? Sehingga kenapa harus diuji kembali dengan soal-soal tes CPNS yang sebenarnya nggak aplikatif di ruang kelas? Tidak bisa kita terapkan pada anak-anak sekolah TK, SD, SMP, enggak bisa. Karena itu hanya mengandalkan kemampuan kognitif saja. Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan kami yang sudah bersertifikat pendidik lulusan PLPG yang diakui profesionalismenya itu sendiri oleh pemerintah untuk dijadikan ASN guru? Mengapa pemerintah tidak pernah membuka peluang tanpa tes bagi kami dalam pengangkatan ASN guru? Tidak pernahkah terbayangkan oleh pemerintah bagaimana guru-guru senior nih mau menjelang pensiunnya aja masih harus berjuang ikut tes, ya? Dari pedesaan aja harus ke perkotaan, harus menyeberang sungai segala macam. Demi apa? Demi sebuah status ASN, karena ingin memperbaiki nasib kehidupannya. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan hal seperti itu? Kok tidak ada perasaannya gitu loh? Guru-guru yang sudah menjelang pensiun masih harus ikut tes. Di mana penghargaan pemerintah atas dedikasi dan pengalaman kami? Pemerintah memang membuka pendaftaran ASN guru bagi guru swasta, tapi lagi-lagi itu bukan dikhususkan bagi kami yang sudah senior. Tidak, itu hanya untuk umum, bukan untuk kami yang sudah senior. Mana janji Presiden Prabowo yang ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada jasa-jasa guru yang kepada kami yang sudah lebih tersertifikasi? Kami ini sudah lebih tersertifikasi dibandingkan PPG. Bukankah salah satu syarat dalam jenjang karir selalu mempertimbangkan lama masa kerja sebagai bukti dedikasinya?
Semakin lama masa kerja maka kemampuannya akan semakin baik dan tingkat penguasaannya akan pekerjaannya pun akan semakin fasih. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 catat disebutkan bahwa guru mempunyai hak untuk memperoleh promosi dan penghargaan berdasarkan apa? Pengalamannya. Itu tercantum di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Lalu apakah undang-undang tersebut tidak berlaku bagi kami? Hadirin peserta rapat yang kami hormati, kami tak habis pikir, bagaimana bisa guru senior sudah bersertifikasi, berpengalaman, menjelang pensiun 5 tahun bahkan 2 tahun lagi, tertutup peluangnya menjadi PNS hanya karena berdedikasi di swasta, yang notabene di bawah yayasan sosial. Sebaliknya, guru yang baru mengajar